Pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta datang dari Bapak Paul H. Ini juga pemirsa tajam yang selalu memberikan pertanyaan ya. Pertanyaannya, dalam Matius 5 ayat yang ke-22, kenapa jahil harus diserahkan ke dalam neraka? Maksudnya jahil seperti apa, Pendeta? Oke, baik. Kita bacakan ayatnya, Matius 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikian Pendeta. Ini juga saya punya pertanyaan. Ini di terjemahan baru 2. Namun, bukan tetapi. Oh, oke, namun. Nah, ini ada sedikit. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Saya tadi Jeffrey dan Stephen diskusi tentang versi atau edisi Alkitab. Saya punya ini, yang saya pegang ini sudah dari tahun berapa ya? Saya lihat dulu. Coba lihat. Cukup lama juga ini saya pegang ini Alkitab. Ini Lembaga Alkitab Indonesia, cetakan ke-9 tahun 2011. Oke. Ini 2011 ini Alkitabnya ini. Kalau saya berarti masih udah 14 tahun ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ayat itu dimulai dari ayat yang ke-21. Di Matius pasal yang ke-5 ini, Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang yang datang kepadanya tentang apa yang mereka dengar dan mereka pahami, dengan apa yang seharusnya mereka bisa pahami lebih lagi dari apa yang sudah mereka dengar. Yesus tidak mengubah hukum jangan membunuh, tapi dia menerangkan artinya bahwa membunuh itu bukan hanya seperti yang dipahami oleh orang-orang. Ada banyak cerita seperti Kain membunuh Habel. Bukan hanya itu. Tetapi Tuhan Yesus menerangkan di ayat yang ke-22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Intinya harus dihukum. Jadi bukan hanya membunuh secara literal, secara harafiah, tetapi menyakiti hati orang melalui marah, melalui mengata-ngatai, melalui membuli, melalui mengatakan kata-kata yang menista, yang menghina, yang menyakiti hati. Itu adalah sama halnya dengan membunuh. Jadi di dalam 10 perintah Allah, itu artinya dalam 10 perintah Allah, tidak perlu dibuat sampai ada 50 supaya ada, janganlah kamu menghina saudaramu. Tidak ada kan bunyi hukum yang mengatakan jangan kamu menghina, jangan kamu marah, ya, dalam arti membenci. Tidak ada perintah yang mengatakan janganlah kamu mengatakan kepada saudaramu dengan kata-kata kotor. Prinsipnya adalah jangan membunuh. Segala sesuatu yang menghasilkan suatu proses di mana orang akan menjadi sakit hati dan lalu kemudian sedih, lalu kemudian dia akan sakit, lalu kemudian dia
tidak bisa menahan dia punya sakit, entah dalam waktu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, kemudian pada akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Semua proses itu, siapa-siapa yang terlibat itu sedang tidak mengikuti perintah Tuhan yang keenam, yaitu yang mengatakan jangan membunuh. Itulah sebabnya saya pun sebagai seorang ayah harus berhati-hati, jangan sampai saya menyakiti hati anak-anak saya. Sebagai seorang suami, jangan sampai saya menyakiti hati istri saya. Kalaupun itu sudah terjadi, biarlah ada damai, ada rekonsiliasi. Harus berani mengatakan, saya mohon maaf, tolong saya dimaafkan. Ya. Inilah yang Tuhan Yesus jelaskan. Bahkan dia katakan di ayat 23 dan 24, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Apa artinya? Karena engkau sudah mengatakan dia dengan kata-kata kotor, karena engkau sudah menghina dia, maka ada sesuatu di dalam hatinya terhadap engkau. Kalau engkau tahu itu sementara engkau mau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Jadi ada jalan keluar. Bukan artinya pada waktu Stephen katakan jahil dalam arti kata moron, foolish. Kata-kata yang membuat seseorang itu sakit hati. Lalu kemudian, bawa dia, hukum dia langsung. Tidak. Ini Yesus mengatakan ada solusinya. Datanglah, lalu berdamailah. Ya. Karena kalau berdamai maka ada sukacita. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Bisa diobati. Terima kasih.